Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sahabat guru, bertemu lagi dengan channel Ampana Punya Cerita. Dan tentunya kali ini tak kalah menarik teman-teman ya. Apa yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara membuat Hyperdoc ya untuk kelengkapan administrasi pembelajaran baik dalam bentuk RPP ataupun dalam bentuk penugasan kepada siswa. Yuk kita ikuti. Teman-teman, untuk membuat Hyperdoc itu teman-teman pastinya mengikuti langkah-langkah setiap Hyperdoc yang akan kita buat. Oke, kita mulai dari tentunya membuka Google Drive tadi ya. Dan di dalam Google Drive kita klik tambah, kemudian kita pilih Google Dokumen. Nah, menunggu terbuka teman-teman seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan warna pada kertas ya, pada kertas Google Dokumen ya, agar terlihat ada batas antara kertas dan tampilan-tampilan lainnya ya. Saya coba berikan warna agar lebih kental ya, lebih menarik. Nah, selanjutnya teman-teman kita tuliskan saja judul ya, judul dari materi kita. Di sini saya mengambil materi IPA terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan dan contohnya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kita selesaikan tulis saja ya teman-teman ya. Agak panjang ini videonya karena memang membuat Hyperdoc itu agak susah teman-teman. Kemudian kita rapikan ya, kita center, kita pertebal hurufnya, atau boleh juga fontnya kita ganti ya, hurufnya kita ganti. Kita buat seindah menarik ya, artinya menarik untuk siswa. Kemudian selanjutnya kita sisipkan gambar penguat ya, penguat terkait dengan materi kita. Nah, di sini saya coba telusuri di internet melalui Google Dokumen ya. Nah, kalau pada aplikasi Word ini kita harus buka internet dulu ya, atau browser. Nah, pada Google Dokumen kita tinggal tambahkan gambar melalui pencarian di internet. Nah, tulis saja judulnya. Nah, kita temukan gambarnya lalu kita klik dan sisipkan. Nah, di sini gambar sudah ada teman-teman ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya ya. Kita perkecil ya, karena kita ingin membuat sesuatu hal yang menarik ya, menarik agar bisa diminati oleh siswa. Nah, selanjutnya kita berikan saja kata atau kalimat perintah ya, kalimat perintah terkait dengan langkah atau dengan Hyperdoc yang akan kita buat. Nah, ini saya kaitkan dengan pembelajaran IPA di SD ya, kelas 6. Selesaikan menulis semua ya teman-teman ya. Dan Hyperdoc ini adalah hal yang baru ya bagi kita guru. Ini salah satu pengembangan IT ya di era 4.0 ini, sehingga memudahkan kita dalam membuat administrasi pembelajaran. Oke, sudah, kita perindah saja tulisannya kata perintah tadi, kemudian kita tambahkan table atau tabel ya. Kita buat sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, karena berdasarkan format atau template ya. Template dari Hyperdoc itu ya kita buat seperti itu. Di sini saya tuliskan fase, kemudian atau tahap ya, kemudian materi dan aktivitas. Nah, di sini saya tulis penyelesaian, artinya segala aktivitas belajar itu kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian di kolom sebelah. Nah, ini ya. Kemudian tahap pertama yaitu ya fase ya. Di sini saya coba menulis melalui Wordware ya. Di sini enggak ya, tuliskan saja ya. Ini artinya keterikatan ya, keterkaitan ya, keterkaitan antara judul dengan
apa yang akan kita bahas, semacam stimulus ya teman-teman ya, semacam stimulus untuk menuju ke materi ya, materi yang akan kita capai pada hypertalk ini. Kemudian kita tuliskan saja kata perintahnya ya, dengan menyimak slide ini. Siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis tumbuhan ya, yang jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini teman-teman, namanya hypertalk, berarti di sini saya akan tautkan link ya. Di sini saya tautkan link slide ya. Tentunya slide saya sudah sediakan teman-teman ya. Saya sudah sediakan materi terkait dengan tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Namun yang saya siapkan ini adalah jenis tumbuhan saja ya. Nah, untuk caranya saya belum tuliskan di slide. Nah, caranya tersebut nanti saya jelas di kolom penyelesaian ini dalam bentuk pertanyaan seperti ini ya. Silakan tuliskan jawaban ya pada menu jawaban ini ya. Maksudnya di sini teman-teman, saya membuat lagi lembar jawaban ya. Lembar jawaban ini dalam bentuk Jamboard. Nah, linknya tersebut saya tautkan di sini, menu jawaban. Jadi teman-teman, untuk bagaimana cara membuat Jamboard ya, Jamboard itu nanti bisa di ikuti channel saya, di like, comment, dan subscribe. Dan berikutnya saya akan bagikan bagaimana cara membuat Jamboard tersebut. Oke, kemudian untuk tahap kedua teman-teman ya, tahap kedua. Di sini tahap kedua adalah exploration ya, ekspor ya. Jadi diarahkan siswa-siswa untuk mencari tahu ya, mencari tahu berdasarkan kaitan materi yang saya akan bawakan ya. Di sini saya menuliskan kalimat perintah mengamati ya, mengamati cara perkembangbiakan tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggalnya ya, atau di halaman rumahnya ya. Untuk yang pertama tadi ya, dalam bentuk slide, jika teman-teman masih bingung bagaimana cara membuat slide, silakan cek di link deskripsi ya, bagaimana membuat slide melalui akun pembelajaran. Silakan saja cek di deskripsi, ada tutorialnya, bisa jelas di situ dan Bapak Ibu bisa pahami. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah menulis ini ya, ada notifikasi untuk subscribe ya, subscribe teman-teman. Nah, selanjutnya hasil dari pengamatan para siswa yang saya tugaskan tadi di bagian aktivitas ya, aktivitas di rumah ya. Ya, silakan tuliskan tentunya jawaban ya teman-teman. Ya, di sini bagian-bagian daripada bunga. Tentunya bunga kan berkembang biak secara generatif ya. Jadi dituliskan bagian-bagian bunga dan jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif itu apa-apa saja. Karena di vegetatif itu dibagi dua lagi, ada alami dan ada buatan. Alami dan buatan. Jadi buatannya sejenis seperti apa, itu yang dimintakan ke siswa. Dan di sini juga saya menautkan pada menu jawaban ya. Menu jawaban ini link menu jawaban yang saya buat di Jamboard ya, di Jamboard ya. Ini saya tinggal copy linknya ya. Kemudian kebetulan Jamboardnya saya sudah buat, tinggal saya belum ya, saya buat baru Jamboardnya ya. Di sini langkah-langkah awal teman-teman ya, membuat Jamboard tersebut. Jadi nanti untuk lebih memahaminya, saksikan video saya selanjutnya
tentang bagaimana cara membuat Jamboard ya, yang bisa dikolaborasi dengan teman-teman lain, siswa-siswa lain dalam mengerjakan sesuatu di Jamboard tersebut. Nah, ini saya percepat saja ya teman-teman ya, karena ini kaitan materi hanya dengan untuk membuat HyperDoc. Ya, saya kasihkan dulu contoh satu bagaimana siswa mengisi jawaban tersebut. Tentunya siswa mendapatkan link Jamboard dari guru ya, dari kita, dari pembuat Jamboard tersebut. Kemudian dia membuka link tersebut dan dia silakan menulis nama, kemudian jawaban yang sudah dia dapat dari hasil pengamatannya di lingkungan sekitar. Nah, seperti ini contohnya saya Jufri. Kemudian saya tuliskan bagian-bagian daripada bunga tersebut. Nah, untuk jawaban ini bisa diubah ya, backgroundnya, warna latarnya. Nah, saya simpan saja, oke. Kemudian saya pindahkan. Jadi satu siswa sudah masuk ya. Nah, tinggal menunggu siswa yang lain yang sudah melakukan pengamatan. Jadi jawabannya akan dilihat di sini ya teman-teman ya, di Jamboard ini. Ya, tentunya semua aplikasi-aplikasi Google dalam media pembelajaran itu sangat bermanfaat ya. Ya, banyak fiturnya. Nah, selanjutnya teman-teman kita berikan judul ya pada Jamboard tersebut. Jamboard ini juga dikenal sebagai atau dikenal sebagai papan digital ya, papan digital. Nah, kalau di kelas tatap muka ya, tentunya kita sama dengan papan tulis ya, karena ini secara online ya, secara digital, maka kita juga di Google juga sudah menyediakan fitur Jamboard atau papan digital. Nah, ini kita blok dulu ya, kemudian kita tautkan link yang sudah barusan kita buat tadi, link Jamboard ya. Ini kita salin link dulu. Nah, oh ya, kita buat settingan ya untuk diakses semua ya yang memiliki link ini ya. Kemudian dipersilakan mereka untuk edit ya, edit atau memberikan komentar juga boleh. Nah, kemudian kita salin ya, lupa salin, ini salinnya, disalin kemudian kita simpan dan kita pastikan pada Google dokumen tadi ya, ini. Nah, kita pastikan. Nah, udah jadi ya teman-teman ya. Nah, begitu untuk seterusnya ya teman-teman. Kemudian tahap berikutnya setelah kita keterikatan materi ya, kemudian kita berikan peluang siswa untuk mengamati dalam explore-nya. Kemudian kita tunggu sebentar teman-teman ya, kita tambahkan dulu gambar ya, gambar terkait dengan materi agar lebih menarik ya. Di sini saya telusuri melalui internet. Saya tuliskan di sini saja apa gambar yang saya inginkan. Ya, saya kembali ya. Saya kembali. Ya, saya telusuri via internet ya. Kemudian saya tuliskan gambar apa yang saya inginkan. Di sini adalah pohon durian ya. Maka muncul pohon durian atau buah-buah durian. Nah, tinggal dipilih saja ya salah satu dari gambar, kita klik kemudian kita sisipkan atau klik 2 kali juga bisa. Kemudian kita sesuaikan posisinya, kita naikkan ke atas teman-teman ya. Jadi tidak terlalu banyak memakan halaman ya, halaman kertas. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya ketiga ya, tahapan ketiga ya, dalam membuat HyperDoc itu kita tuliskan dalam bentuk WordPad-nya biar terlihat menarik ya. Ya, di sini explanation atau yang disebut dengan penjelasan ya. Ya. Jadi guru di sini di tahap ini guru menyediakan materi-materi atau bahan ajar baik dalam bentuk slide atau web
atau juga dalam bentuk video ya, atau video yang sudah diposting di YouTube ya. Jadi kalau sudah ada di YouTube, Pak, boleh di subscribe teman-teman ya. Nah, kita tuliskan dulu perintahnya untuk lebih memahami materi ya, materi dari guru. Terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan ya, karena perkembangbiakan tumbuhan ini sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Ada generatif, vegetatif, dan ada juga yang membelah diri ya. Itu terjadi pada tumbuhan yang berada di ekosistem laut. Nah, kita tuliskan kalimat perintahnya. Saya minum dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tuliskan jika kita menyimpan atau memberikan siswa 2 video, berarti kita harus tuliskan 1 ya, 1 video tentang apa. Di sini satunya tentang perkembangbiakan tumbuhan ya, dan contoh-contohnya. Seperti tumbuhan apa berkembang biak dengan apa. Kemudian yang kedua, di sini saya membagikan video ya, membagikan video dengan judul materinya yaitu tentang bagian-bagian bunga. Nah, jadi kalau hanya dilihat seperti ini teman-teman, tentunya siswa tidak akan memahami ya, karena hanya judul. Nah, tentunya kita blok dulu, kemudian kita tautkan link video yang ada di YouTube. Nah, di sini saya coba mengambil dari Ampana Punya Cerita, karena Ampana Punya Cerita selain tutorial terkait pendidikan juga ada video-video pembelajaran ya, video-video pembelajaran. Jadi bisa dicek saja di sini ya. Saya scroll bagian bawah karena sudah lama ya videonya. Nah, ini ya, kemudian kita klik kanan saja teman-teman ya, kemudian kita copy linknya. Nah, kita kembali ke tab Google Dokumen tadi, kemudian kita pastekan ke sini ya. Ya, jika sudah berwarna biru teman-teman ya, berarti link sudah tertaut pada tulisan itu ya. Ya, kita klik saja ke situ ya, dia muncul seperti ini, berarti sudah tertaut ya, sudah melekat link pada kata tadi itu. Kemudian untuk video kedua, saya ambil ini juga, saya copy link teman-teman ya. Saya copy linknya, kemudian saya pastikan ke sini ya, tautkan link. Nah, sudah berubah juga warna biru, berarti pada angka 2 itu sudah memuat link YouTube yang saya inginkan ya. Nah, selanjutnya saya memberikan penyelesaian ya. Tentunya teman-teman para siswa tadi itu sudah mengamati, menonton ya video yang kita bagikan pada aktivitas siswa atau materi ya. Kemudian kita memberikan sedikit pertanyaan ya, sedikit pertanyaan yang masih berkaitan dengan video tadi. Di sini saya coba memberikan pertanyaan tentang pengertian cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu sendiri. Nah, kemudian untuk jawabannya juga saya buat dalam satu link ya teman-teman, jawaban siswa link Jamboard ya. Dalam hal ini saya masih pakai Jamboard ya. Kemudian di situ akan muncul jawaban-jawaban siswa ya, dari berbagai macam siswa. Oke, saya lanjut lagi ke elaboration ya, artinya kolaborasi dari siswa 1, siswa 2, siswa 3 ya, sampai semua siswa berkolaborasi dalam membuat suatu seperti praktek ya, unit kerja atau produk ya. Nah, di sini saya menuliskan perintah agar bersama temannya siswa dapat mencocokkan ya bagian-bagian bunga, artinya mencocokkan bagian bunga yang mana, kemudian ditunjuk pada bunga yang mana. Jika benar ya
Jadi dilihat keterampilan siswa ya, kerjasamanya dalam membuat atau mencocokkan bunga-bunga pada bagian-bagiannya. Ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nah selanjutnya evaluasi ya, atau evaluasi. Nah dalam evaluasi ini teman-teman ya, sedikit lagi materinya sudah mau habis ya. Lama kita bersama sekitar 22 menit. Evaluasi sini saya menyediakan link form ya. Tentunya sudah dibahas pada materi sebelumnya bagaimana membuat Google Form. Ya, di sini saya tinggal mengcopy pastekan link Google Form yang sudah saya buat untuk soal-soal yang terkait dengan materi ini. Nah selanjutnya teman-teman, kita percantik lagi, kita ganti lagi warna latar dari Google dokumen ini ya. Yang di dalamnya adalah hyperdoc terkait dengan administrasi pembelajaran. Nah teman-teman, ini adalah sangat menarik ya, sangat membantu guru di sekolah ya di masa pandemi seperti ini. Ya, jadi guru tinggal membagikan link ke siswanya, silakan siswa menjawab pertanyaan. Tentunya kebutuhan materi sudah disediakan. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Teman-teman pasti bisa membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.